Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham Adaro, BSSR, Bekas, Antam, dan nanti masih ada lagi ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan belum tentu sesuai ya dengan teman-teman, bisa jadi kesimpulan salah dan analisa dari teman-teman yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini secara keseluruhan minus 0,26% ke level 3.890 ya. Jadi untuk saham Adaro hari ini juga open gap bawah, tadi itu open di 3870, sempat mencoba naik sih tadi, sempat mau naik mendekati area resisten cuman turun lagi. Nah, kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro hari ini secara keseluruhan, hari ini untuk saham Adaro tanggal 16 Desember untuk asingnya net sell 47M ya. Jadi untuk asingnya masih net sell. Kemarin net sell, hari ini net sell lagi. Kalau kita cek di tanggal 15 asingnya udah net sell 103M. Soalnya untuk kemarin juga asingnya net sell lumayan ya di saham Adaro, dan untuk hari ini secara keseluruhan ini tanggal 16 Desember untuk saham Adaro untuk asingnya yang keluar ada AKBK ya, AK paling banyak 46,8M, BK 20,2M, dan yang masuk untuk hari ini untuk asingnya di saham Adaro ada CCCS, ZPRX ya, dan untuk lokalnya yang masuk lagi ada MG ya. Jadi untuk MG hari ini belum keluar, jadi malah nambah muatan ya. Soalnya untuk MG itu kemarin yang nampung itu MG. Kalau kita cek dari tanggal 15 kemarin, kita cek dari kemarin pas mencoba gagal breakout ini, untuk MG-nya udah net buy 55,5M, kemudian YU net buy 32M, dan untuk MG dan YU yang masuk itu MG, YU lokal ya, ZP lokal juga masuk 25,2M. Jadi untuk Adaro ini dalam 2 hari terakhir ini diakumulasi oleh lokal ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk asingnya net sell ya. Secara keseluruhan tadi dalam 2 hari terakhir untuk asingnya udah net sell lebih dari 100M. Jadi untuk besok gimana? Ya bisa dikatakan dalam 2 hari terakhir ini untuk Adaro sahamnya cenderung diakumulasi oleh MG ya. Cuman yang ini MG lokal, dan kalau kita lihat secara histori untuk saham Adaro itu biasanya mengikuti asing. Kalau asingnya net sell itu biasanya harganya akan berat ya buat naik. Biasanya sih seperti itu, cuman ya kita nggak tahu aja kedepannya seperti apa. Ya buat patokan ini aja. Area 3.930, apakah misal besok minggu depan bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak? Kalau belum bisa breakout sih amannya wait and see aja. Kalau mau entry ya amannya di area dekat-dekat support ya, di area 3750, atau kalau di area sini nggak ada yang jaga harga dan breakdown ya bisa entry di 3630 ya. Walaupun untuk saat ini sih MG-nya mulai masuk ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Tapi kalau selama aslinya masih terus malah cenderung jualan sih, ya mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Perhatikan saja level ini 3930 kalau berhasil breakout, atau kalau koreksi masih turun supportnya di 3750. Oke, itu untuk saham Adaro, dan selanjutnya kita cek saham BSSR ya. Tak kirain hari ini mau melanjutkan kenaikan, cuman naik dikit aja tadi, cuman naik sampai ke level 5.325 ya, level tertingginya kemarin Kamis. Jadi untuk saham BSSR hari ini turun, nutup gap yang di sini. Habis turun ditarik naik lagi kelas di 5.075. Jadi untuk saham BSSR hari ini turun nutup gap ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk BSSR secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy 4,9. Apakah ini AKBK? Kalau kita cek kalau AKBK-nya masih masuk di saham BSSR ya masih bisa naik lagi mungkin ya. Kalau kita cek untuk asingnya hari ini tanggal 16 di BSSR tanggal 16 untuk asingnya yang masuk ada AK ya. Oh, jadi ini dari tanggal 15, sorry tadi salah. Kita cek dari tanggal 15 untuk asingnya net buy 1M aja. Itu siapa aja ya ini? 1M itu YU, CC, AK ya. YU masuk 519 juta, CC masuk 500-an juta, AK masuk 469 juta.
Untuk asingnya yang keluar ada YP, BK. Jadi untuk BK-nya hari ini keluar ya, mulai keluar. Sedikit tapi. Secara keseluruhan untuk hari ini di BSSR didistribusi oleh YP. YP net sell 7,6 M. Kemungkinan sih YP ini yang bikin turun ya. Distribusinya cukup banyak 7,6 M. Secara keseluruhan untuk YP kemarin juga net sell cukup banyak. Kemarin tanggal 15 itu net sell berapa? Net sell 10 ya. Kalau kemarin didistribusi oleh YP, hari ini YP-nya juga masih jualan. Kemungkinan sih YP ini yang bikin BSSR hari ini merah ya. Selain YP ada XL, EP yang keluar ya, sebagian retail keluar dan yang masuk juga XI masuk lagi ya. Kemarin masuk, hari ini masuk. Kalau kita cek dari tanggal 12 Desember untuk asingnya sih masih hold di saham BSSR. Jadi untuk asingnya AK BK masih belum lepas barang banyak ya. Hari ini BK keluar cuma sedikit, 100 jutaan tadi. Ya, cuma 137 juta untuk BK-nya keluar hari ini. Hari ini yang jadi market maker utamanya di saham BSSR itu YP-nya net sell dan CC masuk 2,9. Kemungkinan untuk besok, kalau menurut saya untuk BSSR malah mungkin konsolidasi dulu ya. Kalau nggak naik itu konsolidasi. Ini juga menjelang Kamdet-nya kalau nggak salah tanggal 22 ya. Jadi ya hati-hati aja misal yang belum close di saham, yang belum keluar di saham BSSR untuk besok Senin kalau turun ya. Kalau turun supportnya di mana ya? Ya support terdekatnya low-nya hari ini ya. Untuk support terdekatnya di sini di 4975 ya. Kalau turun di bawah itu hati-hati untuk sampai SSR. Tapi kalau menurut saya sih selama asingnya belum keluar cukup banyak AKBK-nya, ada kemungkinan untuk sampai SSR mungkin naik dulu ya dalam jangka waktu dekat ini, mungkin beberapa hari ke depan untuk sampai SSR bisa naik ya, kemungkinan sih seperti itu. Setelah misal YP-nya nggak jualan untuk sampai SSR ini masih bisa naik ya, mungkin seperti itu, apalagi ini menjelang mau bagi dividen yang lumayan gede loh untuk sampai SSR untuk dividennya. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Jadi untuk besok Senin sih kalau naik perhatikan saya level 5.200 ya, berhasil breakout di atas itu untuk saham BSSR ya bisa ngejar ini resisten level tertinggi di 5.800. Dan hari ini sih juga ya bisa dikatakan close di area support ya. Jadi pas di area sini, pas tanggal 10 Mei 2022, level tertingginya ya di 5.075. Jadi untuk besok sih kita lihat aja. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu ya. Tapi kalau langsung hijau dan berhasil breakout di atas 5.200, ada kemungkinan untuk sampai SSR melanjutkan kenaikannya menjelang Kamdet. Mungkin H-2 atau H-3 itu perlu hati-hati ya di sampai SSR. Takutnya setelah Kamdet dividend trap. Oke, itu untuk saham BSSR, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham hari ini saham Pegas naik 1,1% ke level 1830. Tadi sempat turun sampai ke level 180 ya untuk harga terendah Pegas hari ini naik lagi. Jadi untuk saham Pegas ya masih konsolidasi, masih cenderung sepi juga untuk valuasi transaksinya untuk hari ini. Pegas hari ini secara keseluruhan aslinya net bell 5,8 M ya. Kalau kita cek siapa yang masuk untuk aslinya di saham Pegas hari ini. Pegas hari ini aslinya yang masuk ada ZP, selain ZP, BB ya. ZP paling banyak 13 M dan yang keluar itu BK 9 M. Jadi untuk aslinya net buy. Market maker utamanya ZP-nya net buy, FVG-nya di 1828, floating profit cuma 2 poin aja. Untuk besok, kalau masih sepi untuk minggu depan ya, kemungkinan untuk saham Pegas ya konsolidasi di range area ini 1785 1860 ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Kalau mau entry sih ya bagusnya dekat-dekat area support mungkin di 1785 atau 1780. Kemungkinan untuk besok ya masih konsolidasi.
bisa naik lagi setelah breakout di atas 1860 ya. Oke, itu untuk saham Pegas, dan kalau kita cek sih emang dalam 1 minggu terakhir ini cenderung sepi. Kita cek aja dari tanggal 12, yang masuk paling banyak itu ZP cuman 12,4 M aja. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, jadi selama transaksinya masih sepi ya kemungkinan harganya akan konsolidasi dulu di range area 1785 sampai 1860. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini naik cukup tinggi ya, 4,39% ke level 2020. Jadi untuk saham Antam tadi pagi itu juga open gap bawah ya, open pas di harga 1915 langsung ditarik naik, dan ini berhasil breakout di atas 1990. Apakah besok masih bisa naik lagi untuk saham Antam? Kalau kita cek hari ini untuk saham Antam secara keseluruhan untuk asingnya net buy 10 M ya, net buy 10 M lebih. Kira-kira siapa yang masuk? Jadi untuk saham Antam, Pegas itu kalau asingnya net buy biasanya naik harganya. Kalau kita cek untuk saham Antam, Antam hari ini tanggal 16 Desember secara keseluruhan yang ya diakumulasi oleh ini ZP, MG, CS ya, asingnya ZP dan CS ini kayaknya. Jadi untuk hari ini selain asingnya net buy di saham Antam ya, AK, ZP, BK asing, OD asing masuk, lokalnya juga akumulasi ya. Ini lokalnya juga masuk cukup banyak. ZP, MG, CS yang masuk itu ternyata lokal ya, kebanyakan lokal. Jadi untuk CS lokal ini malah 100% transaksinya buy. Untuk ZP cenderung invest ya, kayaknya masuknya lumayan banyak, valuasinya 18,5 M dan net buy 14,7 M. Untuk MG net buy 13,6 M, dan untuk asingnya yang masuk ya ini AK, ZP, BK, OD, CC. Secara keseluruhan untuk asingnya net buy 10-an M, dan yang keluar untuk asingnya paling banyak GW 3,1 M aja. Market maker utamanya hari ini di saham Antam, MG, ZP keduanya net buy, AVG-nya untuk MG di 202 ya. Kemudian ZP di 1990 ya. Di area AVG-nya di area support, jadi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih naik ya. Cuman kalau di harga saat ini sih sebenarnya agak nanggung ya. Bagusnya kalau turun ke area support ini baru entry. Itu pun kalau ada yang jaga harga, misal besok koreksi turun dan di sini ada yang jaga harga, itu ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi kalau masih naik dan nggak koreksi misal gitu ya resistennya di sini 2100, tapi sebelum ke situ mungkin ya ke arah sini dulu ya, 2080, 2100 area itu untuk area resisten Antam secara teknikal. Oke, itu untuk saham Antam ya. Hari ini sih asingnya net buy dan lokalnya juga melakukan akumulasi. Asing lokalnya net buy, asingnya juga net buy. Intinya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau bagusnya kalau entry ya dekat-dekat 1990, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam, dan selanjutnya kita cek saham SMGR. Kita cek saham SMGR hari ini gimana. Untuk saham SMGR hari ini turun ya, turun 2,7% ke level 7025. Setelah kemarin naik, ternyata hari ini untuk SMGR langsung open gap bawah. Hari ini open di 7175 dan langsung turun ya, walaupun ditarik naik lagi untuk saham SMGR. Kalau kita cek apakah asingnya gimana di saham SMGR hari ini, untuk asingnya masih net buy 13,6 M ya. Dan kalau kita cek untuk transaksinya siapa aja yang masuk hari ini di saham SMGR, SMGR hari ini tanggal 16 Desember secara keseluruhan yang masuk untuk asingnya ada ZP, RX ya. ZP, RX, KZ, YU, CC. Untuk RX ini 100% transaksinya buy di saham SMGR. Untuk ZP
net buy 18M, KZ juga 100% transaksinya buy senilai 10,8M. Untuk YU net buy 10,3M yang jualan. Untuk aslinya ada SQ, BK, AK ya. Secara keseluruhan untuk SMGR untuk hari ini aslinya net buy walaupun minus ya. Kalau kita cek dari bawah aja sini dari tanggal 12 Desember. Siapa yang ngumpulin barang di SMGR kalau kita cek dari tanggal 12 Desember yang ngumpulin RZP, RX asing ya, yang ngumpulin barang juga asing dan yang jualan cukup banyak juga asing. Jadi untuk SMGR ini didominasi oleh asing untuk transaksinya dan untuk asingnya juga kalau kita cek dari tanggal 12 sepertinya net buy ya. Kita cek di tanggal 12 untuk aslinya net buy 3,3M. Kemudian sih ya mungkin masih konsolidasi dulu ya untuk besok. Mungkin seperti itu untuk saham SMGR. Ya, kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat area sini ya, 6.775. Ya, mungkin di 6.800 ke bawah. Itu mungkin kesempatan yang bagus buat entry di saham SMGR ya. Itu pun kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham SMGR. Untuk besok sih perhatikan saya level ini. 7.075 itu resisten terdekatnya SMGR. Misal besok langsung hijau dan breakout di atas itu ada yang jaga harga di area sini. Ya, target kenaikan selanjutnya di 3750. Kalau naik ya. Kalau turun supportnya ya masih di dekat-dekat sini 6775 6.800. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Avia. Dan untuk saham Avia hari ini turun ya. Hari ini untuk saham Avia itu turun cukup dalam 6% lebih ke level 665. Dan ARB ya, ini ARB. Kalau kita cek untuk transaksi Avia hari ini minus 6,34% itu ARB dan yang pasang ngantri di harga over cukup banyak. Jadi kemungkinan nggak menutup kemungkinan untuk saham Avia besok open gap bawah ya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan seperti itu mengingat harga overnya yang ngantri cukup banyak ya. Kira-kira besok apakah akan terjadi technical rebound atau enggak untuk saham Avia hari ini ARB? Kalau kita ukur hari ini sih sebenarnya untuk saham Avia untuk level saat ini sih ini harga terendahnya ya dari awal IPO ini adalah harga terendah untuk saham Avia 665 sebelumnya itu di area sini harga terendahnya di 680-an. Hari ini sampai ke 665 dan target penurunan selanjutnya untuk besok sih perhatikan saja level ini ya. Coba kita ukur pakai rectangle yang ini. Untuk saham Avia, perhatikan saja level ini. Misal besok breakdown di bawah 645, 640 mending wait and see aja dulu. Tapi kalau misal besok breakdown terus mantul naik dan bertahan di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi ya. Paling nggak naik bentuk higher low ya. Soalnya untuk Avia itu cenderung downtrend kalau kita cek dari awal bulan Juli 2022 ya itu cenderung downtrend untuk pergerakannya. Jadi misal besok turun dan balik naik lagi di ke atas 640 ya itu kesempatan buat spekulasi buy ya. Sebenarnya sih seperti itu. Coba kita cek aja untuk transaksi hari ini apakah sudah ada yang nampung untuk saham Avia ini. Untuk Avia hari ini tanggal 16 Desember. Secara keseluruhan untuk aslinya net sell ya, net sell 29M dan untuk aslinya siapa aja yang keluar di sini untuk saham Avia hari ini tanggal 16 Desember ya untuk saham Avia tanggal 16 Desember untuk aslinya yang keluar ada BK, ZB, AK, RX, KZ, CCAI ya. Cukup banyak sih yang jualan untuk aslinya di saham Avia dan ditampung oleh CS versi asing ya. Jadi untuk CS versi asing malah 100% transaksinya buy ya 55,5M dan net buy juga 55,5M. Jadi untuk saham Avia hari ini ARB ditampung oleh CS versi asing dan kita kalau lihat di sini untuk CS masuknya pas di harga ARB 665. Jadi untuk tadi itu langsung dihajar oleh CS untuk saham Avia di harga ARB cuman belum sempat ngangkat ya. Mungkin seperti itu. Mungkin karena teman-temannya itu lebih banyak lagi yang jualannya ini.
BKZB, AKRX jualan cukup banyak. Kemungkinan untuk besok sih saya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham Avia bisa paling nggak technical rebound ya, mengingat untuk CS-nya hari ini masuk 55M. Oke, itu untuk saham Avia. Jadi untuk besok sih kalau menurut saya sih untuk skenario untuk saham Avia itu akan open gap bawah, habis itu naik ya, ditarik naik oleh CS. Nah, kemungkinan sih seperti itu. Jadi buat teman-teman ya perhatikan saja level 640, karena untuk besok sih ada kemungkinan open gap bawahnya di bawah situ, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Kita lihat aja minggu depan ya, besok Senin mungkin habis turun dan mantul naik, ada kemungkinan ya, itu mungkin kesempatan buat spekulasi buy ya, mungkin di saham Avia, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham CHEM ya, dan untuk saham CHEM hari ini turun ya, koreksi. Jadi untuk saham CHM hari ini secara keseluruhan minus 0,91%. Jadi koreksi untuk saham CHM setelah kemarin naik cukup tinggi. Hari ini open gap atas, tadi itu open di 224 untuk CHM, turun dan naik lagi ya. Kira-kira besok gimana kalau lihat beberapa historinya ya, setelah bentuk candle kecil ini biasanya hijau tinggi lagi. Jadi kalau hari ini nggak banyak yang distribusi untuk saham CHM, sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa naik sampai ke level ini 258 ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Coba kita cek dulu untuk transaksi CHM hari ini. Untuk CHM hari ini secara keseluruhan untuk aslinya net B875 juta ya. Dan kalau kita cek untuk CHM, market maker utamanya hari ini siapa? CHM hari ini tanggal 16 Desember. Secara keseluruhan sih market maker utamanya YP, PD, keduanya net sell ya. Jadi ya perlu hati-hati juga. Kalau kita cek dari tanggal 12, ya nggak banyak yang akumulasi ya. Jadi agak was-was juga sebenarnya untuk saham CHM. Cuman untuk YP, AZ-nya masih net buy ya. Ini market maker utamanya YP dan AZ, AVG mereka di 202 dan 208 floating profit. Kalau kita cek dari tanggal 12 Desember. Jadi kemungkinan untuk besok gimana untuk CHM? Ya perhatikan saya level ini. Kalau misal untuk besok itu masih bertahan di atas 210, nggak menutup kemungkinan bentuk candle hijau besar lagi ya, seperti tanggal 8 Desember atau 12 Desember atau 15 Desember. Soalnya untuk CHM kalau lihat beberapa hari terakhir habis naik bentuk candle kecil koreksi merah, naik lebih tinggi lagi bentuk candle merah kecil, naik lagi. Ini bentuk candle merah kecil, tapi kalau besok harganya masih dijaga di atas 210 ya nggak menutup kemungkinan ke area sini, tapi kalau jebol di bawah itu ya bisa mulai turun ya untuk saham CHM. Kalau jebol di bawah 210 supportnya di 192, dan buat teman-teman yang misal minat buat nyoba di saham CHM ya jangan pakai duit yang gede-gede banget ya, soalnya untuk valuasi transaksinya itu nggak terlalu besar untuk saham CHM, jadi takutnya kalau masuk terlalu banyak nanti yang ada sahamnya malah turun, jadi market makernya mulai taking profit ya, nggak menutup kemungkinan sih seperti itu, tapi ya buat patokan besok ini aja 210. Kalau bertahan di atas itu ya target price-nya bisa ke area di sini 258 260, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk harga saat ini sih udah lumayan tinggi dan naiknya itu sebenarnya nggak ada yang akumulasi cukup banyak ya di saham CHM. Oke, itu untuk saham CHM, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita coba kita cek dari sini aja, dari tanggal 2 Desember apakah ada yang akumulasi di saham CHM. Ketika harganya mulai hijau, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, iya nggak ada yang akumulasi, malah cenderung ini XA keluar 4,4 M ya. Jadi ya hati-hati aja. Sebenarnya agak beresiko sih kalau mau entry. Walaupun ya terserah market makernya kalau masih mau naikin. Selanjutnya kita cek saham Java. Dan untuk saham Java hari ini
Oh, udah turun cukup dalam ya ternyata. Udah jebol 1335 untuk saham Java. Kira-kira target penurunannya ke area berapa? Ya, bisa ke area sini. 1100, tapi sebelum ke area situ ya ini area support sih. Untuk saat ini udah secara histori udah di area support. Tinggal perhatikan saya level ini. Eh kalau besok langsung merah untuk saham Java ya, misal besok langsung merah dan jebol 1250 itu support selanjutnya secara histori di area sini. Ya, 1185 jebol di bawah itu baru ngejar 1100-an ya, 1100, 1090-an itu area support Java secara Fibonacci. Jadi untuk harga saat ini sih untuk saham Java gimana ya? Coba kita cek, siapa tahu sudah ada yang nampung. Untuk Java secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell 2,9 M, hari ini tanggal 16 Desember untuk aslinya net sell, dan kira-kira siapa yang nampung untuk saham Java untuk beberapa hari terakhir. Kita cek aja dari hari ini dulu. Hari ini tanggal 16 untuk saham Java masih cenderung didistribusi ya, lebih banyak yang keluar. OD net sell 2,5 M dan ODZP ini ZP-nya net sell untuk lokalnya juga OD lokal keluar ya 2,5 M. Jadi untuk besok kayaknya masih, kalau nggak turun konsolidasi kalau lihat transaksi hari ini. Coba kita cek dari tanggal 18 Agustus ya, ketika harga turun itu siapa yang nampung. Kita cek dari tanggal 18 Agustus untuk Java. Oke, ini udah keluar untuk datanya untuk Java dari tanggal 18 Agustus ketika harganya itu bergerak downtrend, itu yang nampung CC ya, yang masuk paling banyak itu CC, YP ini lokal. Jadi untuk saham Java ini untuk transaksinya didominasi oleh lokal, yang distribusi paling banyak itu AK lokal udah net sell 125 M ketika harga cenderung turun ini. Dan yang masuk untuk lokalnya ada CC, YP, PD ya. Yang jadi market maker utama kalau kita cek di tanggal 18 Agustus, YP, CC keduanya AVG-nya di 1400-an nyangkut di 1400-an. Jadi untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini sih tanggal 16 Desember, mending wait and see aja dulu ya untuk saham Java. Kalaupun mau AVG down, mau average down, ya jangan buru-buru. Siapa tahu untuk saham Java bisa ke area sini kan, 1100-an, bisa pertimbangan kalau mau masuk dekat-dekat area sini. Kalau masih turun ya. Tapi kalau naik ya pastikan dulu breakout di atas 1340. Ini area resisten untuk saham Java. Oke, itu untuk saham Java ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.